Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 1305 sampai bab 1308. Pikirkan ini, Lu Shaosheng tiba-tiba terbangun. Li Fugui sekarang menjadi kapten game ke-6 dan jelas bisa mendapatkan hak istimewa ini. Kemudian dia berpikir bahwa dia telah mengungkapkan keberadaan Wan Ying, Liu Xia dan lainnya. Lu Shaosheng tiba-tiba berdiri, tidak baik membentak Hao Yu. Melihat ini, Hao Yu buru-buru bertanya, "Tuan, ada apa?" Lu Shaosheng tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia buru-buru berkata kepada Hao Yu, "Sekarang bawa beberapa orang ke tempat Liu Xia di penjara. Ingat, jika Li Fugui sudah mengambil tindakan, jangan bertindak gegabah." Lu Shaosheng mengerti dalam hatinya, Lao Ai kini menjadi orang tidak berguna dan dibawa pergi oleh polisi. Satu-satunya master bawaan di sampingnya adalah Hao Yu. Jika Hao Yu dibawa masuk lagi, maka akan terjadi dilema di sekitar Anda yang tidak dapat diandalkan oleh siapapun. Selain itu, Lu Shaosheng telah mengetahui betapa kuatnya Li Fugui sebelum dia datang. Dalam situasi ini, sekarang Li Fugui telah mengetahui keberadaan pasir hisap. Diperkirakan Liu Xia sudah berhasil diselamatkan oleh Li Fugui. Hao Yu melihat ekspresi panik di wajah Lu Shaosheng. Dia buru-buru mengangguk setuju, lalu mengutus beberapa orang untuk segera bergegas ke tempat kejadian itu terjadi. Lu Shaosheng dengan cepat menghubungi nomor bawahannya yang lain. Beritahukan berita bahwa Li Fugui mungkin pergi untuk menyelamatkan Wan Ying dan Sun Yan. Ketika kedua bawahannya mendengar ini, hati kecil mereka tiba-tiba naik ke tenggorokan, dan mereka dengan cepat bertanya, "Tuan Lu, haruskah kita memindahkan orang-orang itu sekarang?" Lu Shaosheng berpikir dengan hati-hati, kemudian dia berkata terus terang kepada kedua orangnya, "Mungkin sudah terlambat untuk bergerak sekarang. Ingat, jika mereka berani merampok, bunuh mereka secara langsung. Selain itu, saya akan mengirim seseorang ke sisi Anda untuk membantu Anda sekarang." Menutup telepon, mata dingin Lu Shaosheng tertuju pada Xie Guangming, Xie Tifeng dan Ana. "Tataplah 3 orang di depan Anda." Lu Shaosheng mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Lalu dia bertanya dengan dingin, "Apakah kamu ingin hidup atau mati?" Xie Tingfeng benar-benar melihat sisi tidak manusiawi Lu Shaosheng saat ini. Meskipun dia tidak punya otak, namun saat nyawanya terancam, Bagaimana menyelamatkan hidup Anda sendiri adalah prioritas pertama. Satu matanya kini buta, Anda tidak bisa mempertaruhkan hidup Anda, bukan? Terima kasih Tingfeng karena sudah seperti ini. Xie Guangming tidak berani melawan Lu Shaosheng. Melihat Lu Shaosheng, dia siap mengajukan persyaratan kepada mereka. Xie Guangming buru-buru berkata, "Saya ingin hidup. Saya ingin hidup, Tuan Lu. Kami salah sebelumnya. Kami sangat salah. Tolong jangan bunuh kami." Lu Shaosheng mengerti dalam hatinya. Sekarang rencananya gagal total. Tapi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Setelah berpikir sebentar, Lu Shaosheng berkata dengan ringan kepada Xie Guangming, "Saya akan memberi Anda setengah hari untuk mentransfer semua aset keluarga Xie Anda ke keluarga Lu kami." Xie Guangming seperti sambaran petir. Padahal harta keluarga ini tidak berharga. Tapi tetap saja nilainya ratusan juta. Saya telah bekerja keras sepanjang hidup saya. Mungkinkah itu diambil begitu saja oleh pihak lain? Melihat ekspresi serius di wajah Lu Shaosheng, bibir Xie Guangming sedikit bergetar, dan dia tersedak dan berkata, "Tuan Lu, berikan semuanya padamu. Keluarga Xie kami hanya memiliki aset ini. Kamu?" Qi Kuai bertanya pada Lu Shaosheng tanpa menunggu ucapan terima kasih. Guangming selesai. Dia berdiri dengan tidak sabar dan bersiap untuk keluar dari pintu. Xie Guangming melihat ini, dia buru-buru berteriak kepada Lu Shaosheng, "Tuan Lu, saya bersedia memberikan semua aset keluarga Xie kami." Setelah Xie Guangming selesai berbicara,
Lu Shaocheng baru saja berhenti dan membelakangi Xie Guangming dan berkata dengan ringan, "Saya harap Anda tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi di sini hari ini. Selain itu, putra Anda memiliki video di tangannya. Anda juga harus tahu cara menghadapinya." Dengan itu, Xie Guangming rasanya seperti sumsum tulangnya telah tersedot keluar. Runtuh di tanah, Xie Tingfeng gemetar saat ini. dia melihat punggung Lu Shaocheng saat dia berbalik untuk keluar, dan melirik saudara-saudara di tanah yang dipukuli sampai mati oleh Hao Yu dan diseret keluar oleh anak buah Lu Shaocheng. Pada saat ini, Xie Tingfeng benar-benar melihat apa artinya tidak punya otoritas. Tunggu sampai Lu Shaocheng benar-benar menghilang dari pandangan. Baru kemudian Xie Tingfeng bangun, berduka. Dia melangkah maju untuk membantu ayahnya berdiri, dan berkata dengan menyesal, "Ayah, aku salah, aku salah. Tapi jangan khawatir, aku punya bukti di tanganku bahwa Lu Shaocheng telah melakukan kejahatan. Bukti-bukti ini dapat diserahkan ke polisi." Wajah Xie Guangming pucat. Dia tahu betapa kuatnya keluarga Lu. Melihat putranya berbicara omong kosong, dia hanya menghela nafas putus asa dan berkata, "Xiao Feng, apakah kamu masih ingin hidup?" Xie Tingfeng menyeka air matanya dan berkata, "Ya, tentu saja aku ingin hidup. Tetapi ayah, kami tidak punya apa-apa. Bagaimana kita bisa hidup di masa depan?" Xie Guangming tersedak dan berkata, "Anakku yang baik, jagalah perbukitan hijau dan jangan khawatir kehabisan kayu bakar. Keluarga kami juga hidup dalam kemiskinan ketika kamu masih kecil. Dengarkan aku dan hapus videonya. Juga, jika kamu ingin mengatakan bahwa kamu salah, kamu hanya bisa mengatakan bahwa itu salahku. Aku seharusnya tidak membawa serigala ke dalam rumah." Setelah Xie Guangming selesai berbicara, meskipun Xie Tingfeng penuh dengan kebencian yang tak ada habisnya, tapi setelah memikirkan saudara laki-lakinya yang langsung dibunuh oleh Hao Yu, dia tidak bisa tidak menyadari kenyataan. Berbicara tentang Lu Shaocheng, setelah meninggalkan keluarga Xie, kali ini dia tidak lagi bersembunyi. Lagi pula, dalam hal ini, dia tidak perlu lagi bersembunyi. Langsung ke Hotel Pahlawan, Lu Shaocheng segera menemukan Mo Xiaoyun. Ketika kedua pihak bertemu, Lu Shaocheng tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dia berkata terus terang kepada Mo Xiaoyun, "Manajer Mo, tolong telepon Tuan Li dan katakan padanya bahwa saya ingin bertemu dengannya." Petik 2. Menghadapi permintaan Lu Shaocheng, Mo Xiaoyun agak terkejut. Dia tahu bahwa Li Fugui sedang memikirkannya di 2 hari terakhir. Cobalah yang terbaik untuk menemukan keberadaan Lu Shaocheng. Tanpa diduga, Lu Shaocheng akan berdiri sekarang dan mendatangi Li Fugui. Tetapi, meski Noila Mo terkejut, tapi wajahnya tenang. Dia berkata dengan tenang kepada Lu Shaocheng, "Tuan Lu, apakah Anda punya janji?" Lu Shaocheng sudah dipenuhi amarah. Sekarang saya melihat Noila Mo menanyakan pertanyaan keterbelakangan mental. Dia tidak bisa menahan diri untuk melebarkan matanya dan bertanya, "Apa katamu? Buatlah janji. Apakah kepalamu pernah ditendang oleh keledai? Tahukah kamu siapa aku? Jika aku ingin bertemu denganmu, Tuan Li, apakah saya masih perlu membuat janji?" Noila Mo tersenyum tipis, mengangkat poninya, dan berkata perlahan, "Kami, Tuan Li, memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Jika Anda tidak punya janji temu, Anda bisa pergi ke ruang tunggu di lantai atas untuk minum teh dulu. Izinkan saya menelepon Anda dan bertanya. Mari kita lihat. Lihat apakah Tuan Li punya waktu sekarang." Jika itu Lu Shaopeng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Noila Mo, dia mau tidak mau mengambil tindakan. Tapi Lu Shaocheng berbeda. Ketika sesuatu terjadi padanya, dia bisa menanggungnya. Meski ada niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Tetapi pada akhirnya, dia mengangguk dengan berat dan berkata, "Oke, saya akan menunggu, saya akan menunggu." Mo Xiaoyun memberi isyarat undangan dan pertama-tama mengundang Lu Shaocheng dan rombongannya ke ruang tunggu di lantai atas. Saat pelayan sedang membuat teh untuk Lu Shaocheng, Noila Mo mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Fugui.
Mari kita bicara tentang Li Fugui. Setelah benar-benar menyelesaikan dua budak rumah yang menjaga Liu Sha, dia mulai menunggu Jingjing dan yang lainnya tiba. Karena saya sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Satu panggilan telepon selesai. Kurang dari 20 menit. Polisi, awak media, dan Jingjing semuanya bergegas ke tempat kejadian. Li Fugui saat polisi masuk untuk menyelamatkan Qiu Sha. Dia tidak masuk lagi. Bagaimanapun, Wan Ying dan Sun Yan belum diselamatkan. Tepat ketika dia hendak pergi dari sini dan pergi ke lokasi berikutnya untuk menyelamatkan Wan Ying dan Sun Yan. Tanpa diduga, telepon tiba-tiba berdering, jalur terhubung. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, Mo Xiaoyun berkata terus terang kepada Li Fugui, Tuan Lu Shaocheng datang ke hotel dan berkata dia ingin bertemu denganmu. Li Fugui sama sekali tidak terkejut ketika Lu Shaocheng muncul sekarang. Dia bahkan merasa bahwa Lu Shaocheng adalah seorang figur. Setidaknya dalam situasi ini, dia masih bisa tenang. Jika ini terjadi pada keluarga kaya lainnya, mereka mungkin sudah meledak sejak lama. Oh, di mana dia sekarang? Li Fugui bertanya dengan santai, masuk ke dalam mobil, dan menutup pintu. Noila Mo berkata terus terang, hanya di ruang tunggu. Li Fugui berpikir sejenak, lalu tersenyum pada Noila Mo dan berkata, kalau begitu, berikan dia teleponnya. Segera, Noila Mo menyerahkan telepon kepada Lu Shaocheng. Sebelum Lu Shaocheng menempelkan telepon ke telinganya, Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Lu, ketika saya mendengar bahwa Anda akan datang, saya bergegas kembali. Saya ingin mengunjungi Anda secara langsung, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya tidak dapat menemukan Anda ketika saya kembali. Di mana Anda? Untungnya, Anda akhirnya berinisiatif untuk datang kepada saya. Ngomong-ngomong, Tuan Lu, saya masih ada urusan di sini, dan mungkin tidak bisa kembali sebentar. Biarkan aku memberitahumu dulu, maaf, tolong istirahat dulu di hotel. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku dan kembali menemuimu sesegera mungkin. Lu Shaocheng mengepalkan tinjunya dengan tangannya tangan kiri. Dia bertanya kepada Li Fugui kata demi kata, Tuan Li benar-benar sibuk dengan segalanya. Haha, saya ingin tahu apa yang sedang Anda sibukkan. Li Fugui bertanya balik, Tuan Lu, Anda datang menemui saya. Haha, siapa saya, sibuk dengan, apakah kamu masih belum tahu? Hati Lu Shaocheng tenggelam, dan dia hendak mengatakan sesuatu ketika Li Fugui melanjutkan, baiklah, Tuan Lu, jangan bicara diam-diam, karena kamu berencana untuk macam-macam denganku, aku hanya bisa terimalah, direkrut. Polisi, orang-orang media, dan orang-orang dari 3 keluarga besar di Jiangnan bersama orang-orang mereka di Liuxia. Selain itu, 2 orang yang Anda tinggalkan untuk menjaga Liuxia terlalu lemah. Mereka merencanakan dan membajak Anda di belakang punggungmu. Masalah pasir hisap akan terungkap. Saya, Li Fugui, melakukan segala sesuatunya secara terbuka dan jujur. Sekarang saya akan memberitahu Anda segalanya tentang masalah ini, dan Anda dapat dengan cepat menemukan cara untuk menghadapinya. Lu Shaocheng berdiri buru-buru dan bertanya dengan keras, Li Fugui, apakah kamu tidak takut aku akan memerintahkan orang untuk membunuh 2 wanita jalang bau itu sekarang? Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu. Hah, 2 wanita jalang bau yang mana yang harus dibunuh? Haha, saya pikir jika Anda ingin membunuh mereka, sekarang panggil anak buah Anda dan suruh mereka segera menyingkirkannya, agar tidak mengalami banyak mimpi buruk di malam hari, bukan? Lu Shaocheng menendang meja. Dia memegang ponselnya dan mengumpat dengan marah. Li Fugui, kamu bajingan, kamu berencana untuk membakarku, kan? Li Fugui berkata sambil tersenyum, tidak. Jika kamu ingin mengucapkan kata bajingan, kamu adalah terutama kamu bajingan yang serius. Kamu bisa berurusan denganku. Tetapi untuk berurusan denganku, kamu benar-benar melakukan hal gila seperti itu pada pasir hisap. Sialan. Aku awalnya kembali. Terkadang aku masih berpikir, jika memungkinkan, kita bisa mengubah permusuhan kita menjadi persahabatan. Tetapi sekarang, bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku,
Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Rasa sakit seperti apa yang dialami pasir hisap dan pembantaian darah sebelumnya, aku ingin membiarkan mereka pergi. Kamu mencoba semuanya sedikit demi sedikit. Petik 2. Juga, jika kamu mampu, kamu dapat terus menungguku di hotel, atau kamu dapat meminta anak buahmu untuk melakukan sesuatu di hotel, tapi jangan salahkan aku jika tidak kubilang, kamu adalah talenanku sekarang. Ikan di atas meja. Jika kamu tidak main-main, mungkin kamu satu-satunya yang akan menderita kali ini, tetapi jika kamu berani main-main, aku bisa mendorongmu keluarga Lu di garis depan. Pikiran Lu Shaocheng berdengung. Dia mulai mengelola bisnis keluarganya. Sejauh ini saya belum pernah menemui lawan seperti Li Fugui. Tunggu hingga Li Fugui selesai berbicara. Lu Shaocheng hanya bisa menahan amarah di hatinya untuk saat ini, dan berkata kepada Li Fugui, "Saya tahu, Tuan Li, Anda juga orang yang temperamental. Ayo lakukan ini. Bisakah Anda kembali dulu? Saya ingin untuk mewawancarai Anda." Li Fugui dia tersenyum santai dan berkata, "Haha Tuan Lu, Anda belum terlalu tua dan ingatan Anda sangat buruk. Bukankah saya baru saja mengatakan itu? Masih ada beberapa hal yang harus saya tangani. Setelah saya selesai menghadapinya, secara alami aku akan datang menemuimu." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Li Fugui tidak memberi Lu Shaocheng kesempatan untuk terus berbicara omong kosong dan langsung menutup telepon. Lu Shaocheng memegang telepon. Satu wajah sudah menjadi pucat. Mo Xiaoyun masuk sambil tersenyum saat ini, mengambil cangkir teh dari pelayan, meletakkannya dengan lembut di atas meja, dan kemudian berkata kepada Lu Shaocheng sambil tersenyum, "Tuan Lu, silakan minum teh." Lu Shaocheng mengerutkan kening, menatap Noila Mo dengan tajam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata kepada Noila Mo, "Manajer Mo, bisakah Anda membantu saya mengundang Nona Nangong ke sini?" Mo Xiaoyun berpura-pura penasaran dan bertanya, "Nona Nangong? Tuan Lu, Anda tahu, hotel kami ada aturannya dan informasi tamu tidak dapat dibocorkan dengan mudah, kecuali Anda menelepon Nona Nangong sekarang untuk memastikan bahwa dia benar-benar berniat bertemu dengan Anda. Saya bahkan dapat mengantar Anda ke kamarnya secara langsung." Lu Shaocheng terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia melempar ponsel Noila Mo ke atas meja. Anda tentu tidak ingin layar ponsel bersentuhan langsung dengan desktop. Ada bunyi klik, layarnya langsung pecah menjadi beberapa lubang. Lu Shaocheng tidak memperhatikan hal-hal sepele seperti itu. Dia hendak mengeluarkan ponselnya dan menelepon Nangong Sueki. Tanpa diduga, Mo Xiaoyun dengan sengaja menunjukkan ekspresi tertekan, menyentuh layar ponselnya yang retak, dan berkata kepada Lu Shaocheng, "Tuan Lu, ponsel ini adalah ponsel baru yang saya beli. Sekarang layarnya telah rusak. Beritahu saya, apa yang harus aku lakukan?" Kata-kata singkat Mo Xiaoyun hanya untuk membuat Lu Shaocheng jijik. Lagi pula, untuk orang-orang seperti Lu Shaocheng, apalagi menghancurkan ponsel. Ia memiliki kemampuan untuk langsung membakar hotel Yinghao. sungguh, seperti yang dipikirkan Mo Xiaoyun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mo Xiaoyun, Lu Shaocheng memandang Mo Xiaoyun dengan tidak percaya dengan ekspresi bahwa dia telah melihat hantu. Setelah beberapa detik, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Manajer Mo, apakah kamu sengaja membuatku jijik?" Xiaoyun melihat serius dan berkata, "Tuan Lu, jika Anda menghancurkan barang orang lain, Anda harus memberikan kompensasi. Saya pikir ini adalah sifat manusia, bukan? Bagaimana saya bisa dianggap menjijikkan bagi Anda?" Pertahanan psikologis Lu Shaocheng diruntuhkan sedikit demi sedikit oleh hal-hal sepele seperti itu. Dalam pikirannya, sebagai tuan muda dari keluarga Lu, dia seharusnya melakukan sesuatu yang menggemparkan. Tapi sekarang, apalagi dalam beberapa hari terakhir, Berapa banyak hal yang telah Anda lakukan yang dapat diselesaikan? Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Lu Shaocheng hanya bisa mengertakkan gigi, menatap Noila Mo, dan berkata terus terang, "Beri aku kode pembayarannya." Noila Mo membuka kode pembayaran di ponselnya tanpa banyak berpikir.
Setelah Lu Shaocheng memindai kode QR, dia langsung mentransfer 20.000 yuan ke Mo Xiaoyun. Tunggu sampai Mo Xiaoyun menerima perintah akun. Lu Shaocheng bertanya dengan getir, bagaimana? Apakah itu cukup? Tetapi Mo Xiaoyun dengan cepat berkata, Tuan Lu, ponsel saya hanya berharga lebih dari 8.000 yuan. Beri saya 8.000 yuan. Beri saya tambahan 12.000 yuan, aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang. Lu Shaocheng tidak tahan lagi. Dia mengumpat dengan marah, keluar dari sini sekarang juga. Petik 2. Noila Mo berkata dengan ekspresi malu di wajahnya, Tuan Lu, uangmu tidak berasal dari angin kencang. Saya masih. Lu Shaocheng tiba-tiba berdiri. Saat ini, dia ingin bergegas dan mencabik-cabik Noila Mo hidup-hidup. Dia didorong ke tepi tebing. Tanpa diduga, perempuan jalang bau itu akan berdebat denganku tentang 18.000 dolar. Noila Mo melihat Lu Shaocheng berada di ambang kehancuran. Untuk amannya, dia berhenti mengganggu pihak lain. Sebaliknya, sambil buru-buru keluar dari pintu, dia buru-buru berkata kepada Lu Shaocheng, Tuan Lu, kamu punya banyak. Jangan marah, saya akan keluar dulu. Dia menunggu sampai dia berada di luar pintu. Mo Xiaoyun kemudian menepuk hati kecilnya. Sambil diam-diam merasa bahagia, dia bergumam pelan, ini sangat menegangkan, sangat menegangkan. Adapun Lu Shaocheng, tubuhku tidak bisa berhenti gemetar lagi. Dia merasa jantungnya terhalang oleh bola udara. Udara semakin membesar, membuat jantungnya perih. Lihat Noila Mo pergi. Lu Shaocheng perlahan duduk. Mengambil ponselnya, dia menemukan nomor telepon Nangong Sueki. Saat menelepon, Lu Shaocheng mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan suasana hatinya. Ketika Nangong Sueki menjawab telepon, Lu Shaocheng tersenyum dan berkata, Sueki, apa kabarmu hari ini? Nangong. Sueki terkekeh dan berkata, Tuan Lu, kenapa apakah kamu ingat untuk meneleponku? Ngomong-ngomong, kemana saja kamu selama 2 hari terakhir ini? Aku meminta seseorang untuk menemukanmu dan berencana untuk berbicara denganmu tentang sesuatu, tetapi aku tidak dapat menemukanmu. Setelah Lu Shaocheng mendengar apa kata Nangong Sueki, dia mengepalkan tinjunya lagi dengan tangan kirinya. Mau tak mau aku berpikir kalau aku memang bersekongkol dengan bajingan Li Fugui itu. Apa yang dia katakan sekarang sama persis dengan apa yang dikatakan Li Fugui padanya tadi. Meskipun dia berpikir seperti ini di dalam hatinya, Lu Shaocheng tidak akan pernah mengatakannya dengan bodoh. Dia berkata sambil tersenyum, bukankah saya pergi keluar untuk menemui sesuatu? Saya baru saja kembali ke hotel hari ini, bagaimana? Jika Anda punya waktu, bisakah kita bertemu dan berbicara? Mereka semua adalah keturunan dari 4 keluarga besar di ibu kota. Mereka secara alami akrab satu sama lain. Terlepas dari intrik di balik layar, proyek penyelamatan muka harus dilakukan. Karena itu, dihadapkan pada undangan Lu Shaocheng, Nangong Sueki nyaris tidak ragu-ragu dan langsung menyetujui, oke, sekarang waktunya makan, bagaimana kalau kita bertemu di restoran di lantai 3. Lu Shaocheng akhirnya merasa sedikit lebih nyaman. Setelah menyepakati waktu dan tempat untuk bertemu, Lu Shaocheng bangkit dan berjalan ke bawah. Kurang dari 20 menit. Nangong Sueki muncul di depan Lu Shaocheng dengan gaun ungu, semuanya berdandan. Dibandingkan dengan wajah lelah Lu Shaocheng, Nangong Sueki terlihat jauh lebih energi. Keduanya saling memandang. Nangong Sueki adalah orang pertama yang berbicara dan berkata kepada Lu Shaocheng, Tuan Lu, apa yang telah kamu lakukan 2 hari ini? Mengapa kamu terlihat begitu kuyu? Meskipun Lu Shaocheng memiliki senyum santai di wajahnya, di dalam hatinya, dia sudah menjadi Alexander. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Duduklah. Saya mendengar bahwa Anda telah secara resmi berinvestasi di 3 keluarga besar Jiangnan atas nama keluarga Anda. Petik 2. Sueki tentu saja tidak perlu menyembunyikan hal semacam ini. Dia duduk di hadapan Lu Shaocheng,
tersenyum tipis dan berkata, "Ya, pada awalnya saya tidak berencana berinvestasi di kota Jiangnan, tetapi saya tidak menyangka peluangnya bagus beberapa hari yang lalu." "Haha, Tuan Lu, Anda cukup bagus juga. Saya membawanya kali ini. Ratusan miliar telah datang untuk berinvestasi di kota Jiangnan, dan saya mendengar bahwa banyak perusahaan telah mencapai hubungan kerja sama dengan Anda." Kedua orang itu saling memuji. Sebenarnya, saya mengerti dalam hati. Sueki jelas memanfaatkan kejadian ini. Jika Nangong Sueki tidak ikut campur kali ini, maka keluarga Ye, keluarga Lin, dan keluarga Zeng pasti tidak akan mampu bertahan lama dalam menghadapi pengepungan Lu Shaocheng. Selama mereka dikalahkan, Lu Shaocheng akan dapat menggunakan dana yang sangat sedikit sebagai imbalan atas kesempatan bekerja sama dengan ketiga perusahaan tersebut. Pada saat itu, usaha kecil di kota Jiangnan telah menjalin kerja sama dengan keluarga Lu. Ketiga keluarga ini kembali dikendalikan oleh keluarga Lu. Kemudian seluruh perekonomian kota Jiangnan akan dikendalikan oleh keluarga Lu. Namun kini, keluarga Nangong tiba-tiba berinvestasi di ketiga perusahaan tersebut. Bahkan jika Lu Shaocheng menjalin hubungan kerja sama dengan usaha kecil itu tidak akan banyak gunanya. Selain itu, Li Fugui juga sudah resmi mengambil tindakan. Dalam situasi ini, rencana Lu Shaocheng untuk mengendalikan perekonomian Jiangnan dan dengan demikian mengepung industri Li Fugui di desa Xiaoxi telah gagal. Setelah keduanya bertukar sapa sebentar, Lu Shaocheng memimpin untuk memecahkan kebuntuan dan berkata terus terang kepada Sueki, "Sueki, Anda dan saya sama-sama berasal dari ibu kota, dan hubungan antara kedua keluarga kami cukup baik sebelumnya. Kami selalu memiliki kontak bisnis di ibu kota." Petik 2. Jadi, saya tidak peduli dengan omong kosong. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak lagi, saya sedang menghadapi kesulitan kecil saat ini, saya harap Anda dapat membantu saya. Petik 2. Jangan khawatir, jika Anda dapat membantu saya melewati kesulitan ini, aku akan. Sebelum Lu Shaocheng dapat mengambil kuenya, setelah menyelesaikan lukisannya untuk dirinya sendiri, Sueki bertanya sambil tersenyum, "Tuan Lu, tolong jangan beritahu saya manfaatnya nanti. Jika Anda mau saya untuk membantu Anda setidaknya harus memberitahu saya kesulitan apa yang Anda temui di sini, kan?" Lu Shaocheng mengetahuinya di dalam hatinya. Nangong Sueki tinggal di sini di kota Jiangnan, bukan karena perasaan, tetapi 10,000% karena kepentingan. Adapun manfaatnya seperti apa, saya kira selama otaknya lebih besar dari ukuran buah kenari, Anda bisa menebaknya. Jadi setelah Sueki mengajukan pertanyaan, Lu Shaocheng tidak ragu sama sekali dan berkata terus terang kepada Nangong Sueki, "Sueki, saya rasa Anda juga tahu bahwa ada banyak konflik antara keluarga Lu dan Li Fugui." Petik 2. Ini waktu saya ketika saya datang ke kota Jiangnan, sejujurnya, balas dendam ada di satu sisi, dan yang paling penting adalah menemukan harta yang hilang dari keluarga Lu kita. Petik 2. Saya telah mengetahui bahwa benda ini telah jatuh menjadi milik Li Fugui di tanganku. Jadi, sekarang saya harap Anda dapat membantu saya menemukan pusaka keluarga Lu kita. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Shaocheng, Nangong Sueki menjadi tertarik. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu pusaka keluarga Lu Anda. "Lu Shao, kenapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya?" Petik 2. Lu Shaocheng berkata dengan serius, "Hal ini terkait dengan kehidupan dan kematian keluarga Lu kita, jadi sudah terjadi, belum disebarluaskan. Juga, kuharap Sueki tidak akan membocorkan rahasia ini." Nangong Sueki terkikik dan bertanya, "Tuan Lu, bisakah Anda memberitahu saya harta macam apa itu?" Lu Shaocheng berkata dengan getir. Dia berkata dengan wajah, "Sueki, kamu mempersulitku." Sueki melambaikan tangannya dan berkata, Oke, aku bercanda denganmu, haha, karena kamu sulit mengatakannya, aku tidak akan bertanya lagi pertanyaan. Anda bilang Anda mendapat kabar bahwa benda ini ada di tangan Li Fugui. Apakah berita ini dapat dipercaya?" Lu Shaocheng berkata dengan percaya diri, "Ada kemungkinan 90%.
Kalau tidak, saya tidak akan bisa untuk membawa begitu banyak Kongres Rakyat Nasional datang ke kota Jiangnan dengan meriah. Sue Qi merenung, jika itu masalahnya, saya yakin Anda dapat pergi langsung ke Li Fugui dan mengungkapkan pemikiran Anda. Petik 2. Li Fugui dan saya punya saling kenal untuk sementara waktu. Dia bukan tipe orang yang tidak masuk akal. Petik 2. Jika Anda dapat membuktikan bahwa benda ini benar-benar milik keluarga Anda, saya pikir kemungkinan besar dia akan mengembalikannya kepada Anda. Lu Shaocheng menggelengkan kepalanya. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Kalau ada yang mendapatkan benda ini haha, saya tidak berani bilang dia bisa langsung mengatasi bencana dan menjadi abadi, tapi saya yakin budidayanya akan menjamur seperti jamur setelah hujan musim semi. Petik 2. Pikirkanlah, Li Fugui, sebagai seorang pejuang kuno, akankah dia dengan mudah mengembalikan harta yang begitu bagus kepada kita? Pada titik ini, Lu Shaocheng mengganti topik pembicaraan, dan dengan ekspresi tulus di wajahnya, dia berkata kepada Sue Qi kata demi kata, Sue Qi, kamu juga tahu siapa aku, Lu Shaocheng. Kali ini aku memikul tanggung jawab berat yang dipercayakan kepadaku olehku keluarga. Jika Anda dapat membantu saya menemukannya, saya akan membantu Anda mendapatkan ladang ramuan Li Fugui di desa Xiaoxi. Sangat tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Sue Qi sama sekali tidak terkesan dengan kondisi Lu Shaocheng. Mengapa dia datang ke kota Jiangnan? Bukankah hanya untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya obat mujarab dan keuntungan tambang emas melalui Li Fugui? Meski sudah mencapai hubungan kerjasama, tapi inilah masalahnya. Ini adalah keuntungan kecil, itu saja tidak cukup untuk memuaskan selera keluarga Nangong. Untuk keluarga sebesar mereka, pengeluaran tahunan dan jumlah prajurit kuno yang perlu dibina untuk mempertahankan status keluarga Nangong tidak terbayangkan oleh orang biasa. Qi Kuai Kuo. Jika kita benar-benar bisa mendapatkan ladang pengobatan Li Fugui di desa Xiaoxi, maka mungkin keluarga Nangong bisa berkembang langsung dari keluarga bangsawan menjadi sekte baru. Dan mereka adalah pewaris keluarga Nangong, setelah memiliki ramuan dalam jumlah besar. Mungkin suatu hari nanti, salah satu anggota keluarga akan mampu melampaui kesengsaraan dan naik ke peringkat abadi. Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai pencerahan, ayam dan anjing naik ke surga. Hanya satu orang dalam keluarga yang bisa menjadi abadi. Kemudian anggota lainnya juga bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hal ini. Mari kita mundur selangkah. Meskipun keluarga Nangong mereka tidak memiliki pemuda yang sangat cerdas dan berbakat. Selama Anda memiliki bidang pengobatan ini, tidak butuh waktu lama bagi keluarga Nangong untuk sepenuhnya menyingkirkan kendali sekte tersebut. Tentu, detak jantung kembali ke detak jantung. Nangong Sue Qi tahu di dalam hatinya bahwa kemungkinan Lu Shaocheng membantunya mendapatkan bidang pengobatan di desa Xiaoxi hampir nol. Bagaimanapun, Lu Shaocheng telah mendapat masalah satu demi satu sejak dia datang ke kota Jiangnan. Anda bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk membantunya merebut bidang pengobatan? Sedangkan untuk mencari pusaka, itu mungkin hanya gimmick. Meskipun aku mengetahui hal ini di dalam hatiku. Namun memiliki harapan lebih baik daripada tidak memiliki harapan. Untuk saat ini, dia menyetujui permintaan Lu Shaocheng. Lihatlah apa yang dilakukan anak ini selanjutnya. Jika Lu Shaocheng benar-benar beruntung dan mengalahkan Li Fugui, dia juga akan mampu mengambil alih ladang pengobatan dan properti Li Fugui di desa Xiaoxi. Jika Lu Shaocheng dikalahkan sepenuhnya, selama dia tidak menandatangani perjanjian apapun dengan Lu Shaocheng. Tidak peduli apa yang dikatakan Lu Shaocheng, yang perlu dia lakukan hanyalah tidak mengakuinya, bukan? Bagaimanapun, dia dan Li Fugui sudah menjalin hubungan. Ketika saatnya tiba, Li Fugui pasti akan memilih untuk percaya pada dirinya sendiri daripada pada Lu Shaocheng. Dengan keyakinan ini, Sue Qi berpura-pura serius dan berkata, Tuan Lu, lelucon seperti ini tidak diperbolehkan.
Sejauh yang saya tahu, bidang pengobatan di desa Xiaoxi dapat dianggap sebagai skala kebalikan dari Li Fugui. Jika Anda berani menyentuhnya, aku benar-benar takut kamu tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Modal. Panas, kecuali kamu benar-benar yakin. Aku tidak akan mengambil risiko sebesar itu bersamamu. Lagi pula, kamu juga tahu itu keluarga Nangong kami kini telah mencapai hubungan kerjasama dengan perusahaan farmasi Li Fugui. Melihat Sueki mengatakan ini, Lu Shaosheng tahu bahwa gadis itu tertarik dengan masalah ini. Dia segera tersenyum dan berkata, Sueki, apakah kamu tidak tahu betapa hati-hatinya aku dalam melakukan sesuatu? Haha, jangan khawatir, karena aku dapat menemukanmu. Aku pasti sudah memikirkan rencana yang dapat diandalkan. Sueki langsung mengatakan ini dia menyela Lu Shaosheng dan berkata dengan serius. Anda bisa membuat saya setuju, tetapi Anda harus memberitahu saya apa rencananya. Lu Shaosheng berkata dengan misterius. Dengan cara ini, saya hanya dapat memberitahu Anda sebagian saja, Sue. Qi mengangguk, dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa membicarakan sebagian darinya. Katakan dulu. Lu Shaosheng kemudian berkata terus terang, meskipun Li Fugui memiliki banyak kekuatan di kota Jiangnan, tidak peduli seberapa kuat dia adalah, apakah dia masih bisa dibandingkan dengan Anda, kedua keluarga saya. Selain itu, Anda sekarang telah berinvestasi di 3 keluarga besar di Jiangnan. Selama Anda dan saya bergabung, kami akan menemukan Li Fugui dan memberitahunya langsung mengembalikan pusaka keluarga kita dulu. Kalau tidak kedua keluarga kita akan bergabung untuk menghadapinya. Jika dia setuju, setelah aku mendapatkan pusaka keluarga, aku bisa menggunakan harta ini untuk menjatuhkan anak ini dalam satu gerakan. Tapi jika dia tidak setuju, saya ada hampir 100 usaha kecil di kota Jiangnan di sini. Dan Anda memiliki 3 keluarga besar di kota Jiangnan. Dengan kata lain, kedua keluarga kita hampir menguasai perekonomian Jiangnan kota. Ketika saatnya tiba, kami akan langsung menggunakan semua koneksi kami untuk mengendalikan perekonomian sepenuhnya. Perusahaan farmasi dan berbagai industrinya diisolasi. Petik 2. Kemudian putuskan semua saluran penjualannya dan putuskan dia sepenuhnya dari semua kontak dengan dunia luar. Tidak butuh waktu lama sebelum dia pasti dikalahkan. Sekilas, langkah Lu Shaocheng memang sangat mungkin dilakukan. Tapi analisis saja dengan cermat. Ini penuh dengan celah. Sueki mengerutkan kening, menjilat bibirnya yang kering, mengambil minuman di depannya, dan membasahi bibirnya. Lu Shaocheng melihat Sueki masih ragu-ragu, jadi dia menambahkan, tentu saja, hanya banyak yang bisa saya katakan sekarang. Saya tidak bisa memberitahu Anda semua rencana tindakan spesifiknya. Petik 2. Jika Anda bersedia bekerja sama, angguklah sekarang, kami akan mengatur negosiasi dengan Li Fugui nanti. Bersambung.